Yusanu Sajadatani Yusahmi Ahali Salasati Asbabi Al-Awwal Farku Kalimati Munakasyabil Awal. Faslun fi sujudi sahwi. Pasal menjelaskan tentang sujud sahwi. Bisa sajdatani bisa disunahkan dua sujud sebab empat di ahadi salah satu asbabi dengan salah satu ketiga sebab. Al-awwal yang pertama, tarku kalimatin min tasyahhudil awwal, meninggalkan satu kalimat dari tasyahud awal. Ambil qunut atau qunut disuhi di dalam sholat subuh, atau sholat witir nisfi Ramadan akhir, pada pertengahan Ramadan akhir. Awis sholat di ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau selawat atau meninggalkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal, pada tasyahud awal. Awil qunut atau pada waktu qunut. Awis sholat di ala Nabi atau meninggal selawat atas keluarga di tasyahud akhir, pada tasyahud akhir. Artinya di dalam pasal kali ini musonif membahas tentang sujud sahwi. Sahwi ini artinya lupa. Maka ada persamaan kalimat sahwi dengan nisyan, tetapi artinya berbeda. Tapi kalau secara bahasa sama, sahwi, nisyan itu lupa. Tapi menurut ulama fikih, kalau nisyan itu lupa sesuatu dari asalnya yang sekira membutuhkan kepada hafalan dari perkara yang baru. Nah, kalau sahwi ialah yang tidak membutuhkan kepada hafalan dari perkara yang baru. Apabila dia ingat, maka ingat. Jadi ya, yang namanya kalau lupa itu nisyan itu dibutuhkan daripada hafal. Ya, kalau hafalan hilang atau lupa itu namanya nisyan. Ya, tapi kalau sahwi itu tidak butuh hafalan sebenarnya. Jadi lupa itu sebenarnya tinggal lagi itu. Ya, itu namanya nisyan. Maka hukum daripada sujud sahwi dalam sholat ini sunnah. Ya, sunnah, tidak ada kewajiban kecuali dalam satu perkara, yaitu ketika seorang makmum mendapati imamnya sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi. Sebab apa? Sebab imam sujud sahwi. Ya. Nah, dasarnya hukumnya sunnah. Ya. Cuman bisa menjadi wajib apabila seorang makmum mendapati imam sujud sahwi. Kalau tidak mengikuti imam dalam sujud sahwi, maka batal sholat. Atau nantinya kalau tidak ikuti, kalau tidak mau batal, ingat infiroh, berpisah sholatnya dengan imam. Jadi sholatnya munfarid. Jadi sholat sendiri bukan sholat berjamaah. Ya. Makanya itu makmum
imam di dalam sujud sahwi. Kemudian di dalam sujud sahwi tidak semua keadaan, hanya beberapa keadaan yang diperbolehkan daripada sujud sahwi. Artinya di sini ada sebab-sebab disunahkannya sujud sahwi. Nah, musannif memberikan sebab tersebut ada 3, tetapi ada sebagian ulama mengatakan bukan 3, 4, ada lagi 5. Ini kita bahas satu-satu. Ada para kekurangannya harus disebutin, apalagi sebabnya yang belum disebutkan oleh pengarang tadi. Ya. Yang pertama, sebab daripada disunahkannya sujud sahwi yaitu meninggalkan satu kalimat dari tasyahud awal. Nah, yang kita kenal dengan istilah meninggalkan sebagian dari sunnah akad atau sebagian dari sebagiannya. Meninggalkan sunnah akad atau sebagian daripada sunnah akad. Mana sunnah akad? Sunnah akad itu ada 7. Yang pertama tasyahud awal, ini sunnah akad. Yang kedua duduk pada tasyahud awal, sunnah akad. Kemudian yang ketiga selawat atas Nabi, ya, pada tasyahud awal, ya, pada tasyahud awal. Kemudian yang keempat yaitu selawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Dan kelima adalah qunut pada waktu sholat subuh atau sholat witir pada pertengahan bulan Ramadan akhir. Pertengahannya adalah tanggal 15 ke 30, itu maksudnya 16, 15, 30. Bukan pertengahan dari awal sampai 15, bukan. Pertengahan ke akhir Ramadan. Ya. Kemudian ada lagi daripada sunnah dari 6 ya, berdiri ketika duduk, itu namanya sunnah akad. Kemudian yang ketujuh adalah membaca selawat atas Nabi di dalam qunut, ketika qunut. Nah, jadi kalau meninggalkan daripada sunnah akad, maka disunahkan sujud sahwi. Karena di dalam sholat ini ada 2 sunnah bentuknya, sunnah akad dan sunnah hayat. Kalau sunnah akad ditinggalkan sunnah sujud sahwi, entah itu meninggalkannya karena sengaja atau karena lupa, ya, sengaja atau karena lupa, disunahkan sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah hayat. Kalau sunnah hayat tidak ditinggalkan sengaja atau lupa, maka tidak ada disunahkan sujud sahwi. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin kalimatnya kalau sujud sahwi sebagai sunnah hayat maka disunahkan. Nah, ya karena dia tidak disunahkan sujud sahwi. Nah, cuma nanti ada beberapa perkara pengecualian. Ya, nah di sini musannif mengatakan meninggalkan satu kalimat dari tasyahud awal, artinya meninggalkan semuanya dari tasyahud awal. Ya, maka disunahkan sujud sahwi, gitu ya. Atau satu kalimat ya, ya, asyhadnya dari sebutin, maka disunahkan sujud sahwi. Kemudian apalagi dari meninggalkan qunut pada sholat subuh atau qunut pada sholat witir pada pertengahan bulan Ramadan di akhir. Ya, maka disunahkan sujud sahwi, gitu ya. Nah, ini kemudian lagi selawat atas Nabi pada tasyahud awal.
Ini memang ini hukumnya sunnah. Kalau meninggalkan hal tersebut, maka sujud sendiri sunnahnya. Ini tadi awal yang terasa akhir. Kalau terasa akhir itu bukan sunnah, tapi wajib dirukun. Meninggalkan berselawat kepada Nabi. Begitu juga di dalam kunut, ya ketika berselawat sama ini hukumnya sunnah. Kalau meninggalkannya, jadi sudah dosa. Atau selawat kepada Nabi dalam pusat akhir ini bersama. Ya. Itu sebab yang pertama dari itu. Ya. Kemudian asali sebab yang kedua, itu malayu diru sahu wajib akhu, pekerjaan yang tidak membatalkan karena lupa dan membatalkan karena sengaja. Kalau koordinasi seperti berbicara sedikit sebab lupa, awil akli koordinasi atau makan yang sedikit sebab lupa, atau ziyadati ruknin fi'il nasiyan, atau menambah rukun fi'il sebab lupa karena seperti rukun. Nah, di sebab yang kedua ini ialah setiap pekerjaan di dalam sholat yang dilakukan karena lupa sudah batal. Tapi kalau dikerjakan karena sengaja maka batal. Nah, jadi setiap pekerjaan yang dilakukan karena lupa tidak batal sholatnya, dan dilakukan karena sengaja maka batal sholatnya. Contohnya seperti apa? Berbicara di dalam sholat. Nah, ini kan ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, kalau berbicara sedikit sebabnya lupa, tidak batal sholatnya. Tapi disunahkan sebesar bisa. Nah, begitu juga makan sedikit, ya, sebabnya lupa. Dari sholat dulu ada sisa nasi, nah di mulut. Dia lupa bahwa dia sholat. Nah, dia telan aja lagi dulu. Pas kebetulan karena saya sholat ini ya. Nah, gimana sholatnya? Sholat tidak batal. Kenapa? Karena dia melakukannya sebab ada lupa. Ya. Yang berbeda kalau disengaja, sedikit nasinya, sengaja masuk dalam batal sholatnya. Itu masih sedikit dari itu. Ya, sama dengan berbicara, ya, sengaja disitu sedikit maka batal. Atau lupa di dalam menambahi rukun fikih. Nah, rukun fikih seperti apa? Fikih, apalagi ruku, apalagi iktidal, apalagi sujud, apalagi bukan sujud, itu namanya rukun fikih. Nah, lupa tidak menambahi daripada rukun fikih. Contoh seperti ruku. Nah, Allahu Akbar. Jamaahnya selesai, maka ruku Allahu Akbar. Kemudian itu iktidal, alhamdulillah. Ketika iktidal karena ngelamun, akhirnya itu apa? Itu dia. Dia bertahu, betul. Ruku sebab karena lupa tuh. Ruku lagi dia, rukunya 2 kali. Nah, kemudian pas dia kedua kalinya, ini saya ruku 2 kali ini. Nah, maka karena dia melakukan sebab karena lupa dan dia memilih, maka sholatnya batal. Maka dia disunahkan sujud sapi. Ya. Tapi kalau disengaja batal. Yang nambahin ruku 2 kali, kecuali sholat gerhana. Ruku 2 kali, ya berdiri 2 kali, dikidali juga 2 kali. Maka sebab karena lupa di dalam menambah rukun ini tidak batal. Ya. Kemudian wala yasjudu lima la yuqitu, dan tidak sunnah sujud sahwi
lima la yukiru sahu wal amdu, ketika perkara tidak membatalkan sebab lupa dan tidak membatalkan sebab sengaja. Kalau berarti seperti menoleh, wal khotbati dan melakukan satu langkah, wal khawataini dan melakukan dua langkah, illa in qara'a fi kulli mahali qira'ati, kecuali jika dia membaca pada selain tempat bacaannya, atau tasyahada fi ghairi mahali, atau tasyahud di luar tempatnya, atau sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahali, atau membaca salawat atas Nabi di selain tempatnya. Bayar sebelum jadinya, maka sujud dengan sebab itu sawah fa'ala syakwa atau amdan, baik mengerjakannya lupa atau sengaja. Nah, jadi ya, ada kalau itu. Tadi kan yang sebab yang kedua susah itu adalah setiap perkara yang tidak membatalkan sebab karena lupa dan membatalkan sebab sengaja, nah, yang dilakukan, maka ini sujud sahwi. Maka ada lagi ibaratnya tidak membatalkan sebab lupa dan tidak membatalkan sebab sengaja. Jadi mau dikerjakan lupa atau sengaja, tetap sholatnya tidak batal. Ya, apa itu? Contohnya seperti menoleh. Nah, ini menoleh ini. Kira kalau sholat menoleh begini, batal tak sholatnya? Tidak batal, ke atas. Jadi, ya, tapi hukumnya makruh, ya, meskipun tidak batal, tapi hukumnya. Atau tadi ini melangkah tanpa ada sebab, langkah satu, tiba-tiba dilangkah, bergerak begitu, dua gerakan, dua langkah, ya. Berbeda kalau dia melangkah ini sebab ingin apa? Mengisi sok yang kosong itu dia lagi. Jadi dia jalan kaki bergeser kiri kanan begitu, ya. Maka itu juga tidak membatalkan. Kenapa? Karena kurang daripada dua gerakan. Ya kan kalau yang batal itu tiga gerak, lebih dari dua gerakan, maka sholatnya batal. Ya. Nah, terus maka ini tidak disunahkan daripada susah itu gitu, mas. Sudah itu tidak disunahkan sujud sahwi meskipun tadi dia menoleh atau melangkah selangkah atau dua langkah. Ini tidak disunahkan daripada sujud sahwi, kecuali ada kecualian. Kecuali apabila dia membaca di dalam dia membaca pada selain tempat bacaannya, seperti membaca surah Fatihah. Nah, surah Fatihah bukan pada tempatnya. Nah, maka hal tersebut disunahkan daripada sujud sahwi. Atau dia membaca bacaan ketika ruku tapi dia bedain, yaitu ketika sujud. Nah, dibalik itu ya, subhanallahil azim wa bihamdihi, saat dibaca ketika ruku tapi dibaca ketika sujud, subhanallahil azim. Nah, ketika ruku dia baca bacaan sujud, subhanallahil a'la wa bihamdihi. Nah, gitu. Maka hal seperti itu juga meskipun dia membatalkan sholat, tetapi asalnya memang tidak disunahkan sahwi. Kalau itu bukan sebabnya, maka tetap disunahkan sujud sahwi. Ya. Iya, balik. Mau sebab kalau lupa atau sengaja. Atau dia membaca pada tasyahud di luar tempatnya, selain tempatnya. Dari sahud awal itu di rakaat kedua, ini baca pada rakaat ketiga. Nah, ya, maka hal itu masih membatalkan, tetapi
disunahkan untuk daripada dosa sengaja ataupun tidak. Atau di dalam membaca selawat ya bukan pada tempatnya, maka kita disunahkan sujud sahwi dari baik mengerjakannya setelah karena sengaja atau lupa. Kemudian namanya dia berbicara kelompok-kelompok gambaran ya, ini kosong ini bagaimana wallahu a'lam. لنا